Kalau orang berpendidikan, dia tahu saya menceraikan Maya. Semua orang Islam yang paham fikih Islam pasti tahu kenapa perempuan itu diceraikan, itu pasti tahu sebabnya kenapa. Nggak perlu dijelaskan udah. Dan Mas Dhani nggak mau jelasin. Nggak usah dijelasin. Karena apa? Karena orang yang pendidikan agamanya mencukupi, paham soal fikih Islam, udah pasti tahu kenapa seorang istri diceraikan oleh suami. Wanita inisialnya M, selebritis wanita, penyanyi, pernah berumah tangga 2 kali, akan berpisah dalam hitungan bulan dari sekarang, tapi hitungan bulan masuknya di tahun 2026. Saya menceraikan Mulan itu kenapa kok harus digembar-gemborkan bahwa itu isu perselingkuhan, dan nggak cuma sekali di podcast ngomongin soal itu gitu loh. Aku nih selama ini aku nyari apa nih Bu ya? Allah tuh udah kasih lebih dari apapun yang aku minta. Aku nggak minta A, kok dikasih. Aku nggak minta B, aku dikasih. Kenapa saya harus berpisah dengan istri? Kenapa saya harus berpisah dengan anak saya? Kenapa saya harus tinggal di sini, tidur di pinggir sungai? Karena saya tidak tidur di situ, Bang. Saya tidur di pinggir sungai, sendiri, tidak ada yang menemani. Rupanya ini adalah panduan dari alam untuk membuat saya tidak terikat hidup dengan siapapun. Bahwa saya harus hidup sendiri, nggak nimang anak tiap pagi, nggak punya istri, kemudian tidak punya jabatan. Ternyata saya lagi dituntun untuk membebaskan orang yang dipenjara dengan vonis seumur hidup. Beberapa hari terakhir, sejumlah media menginformasikan sejumlah ASN menggugat cerai suaminya setelah lulus menjadi pegawai P3K. Fenomena meningkatnya kasus gugatan cerai di kalangan guru perempuan yang baru saja diangkat menjadi aparatur sipil negara ASN lewat skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K tengah menjadi sorotan publik. Di beberapa daerah di Indonesia, lonjakan ini tercatat signifikan, terutama di lingkungan pendidikan dasar. Fenomena ini juga terjadi di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dari sekitar 3.000 ASN P3K yang menerima SK pengangkatan tahun ini. Divorce sama Sabrina, itu kita tuh bye-bye banget. Bye-bye banget. Cuma isunya. Gue masih chat-chatan sama dia, masih ketemu sama dia, masih ketawa bareng sama dia, gue masih support dia, dia masih support gue. Kita masih punya bisnis bareng kali, jalan bareng sampai sekarang juga. Itu tuh kita, tau nggak? Kita itu sepakat bahwa kita kayaknya nggak usah bikin video ya. Kita bikin tulisan aja. Itu malam-malam kita ngobrol berdua. Oh, yang diposting itu. Kita malam-malam ngobrol berdua. Ya kita jangan bikin video, kita bikin tulisan aja. Tahu nggak alasannya kenapa? Kenapa? Karena kalau kita bikin video akan ada pakar ekspresi. Ya Allah, jauh banget mikirnya udah sampai ke pakar ekspresi lah. Kayaknya ketika dia ngomong begini ada ekspresi yang tertekan deh. Kayaknya enggak sesuai deh. Kayaknya iya deh. Kayaknya orang ketiga deh nanti deh. Kayaknya begini deh. Bener. Kayaknya KDRT deh dari ekspresinya deh. Ya kan? Bikin tulisan aja. Mampus lu cari ekspresi gue gitu kan. Lu cari itu di mana muka Cari gue? itu di mana muka gue. Kita foto dari belakang gitu. Iya. Kawin cerai di kalangan artis dan pejabat kita sekarang ini seolah sudah menjadi gaya hidup baru untuk berganti-ganti pasangan dengan resmi karena ada pernikahan. Benar bahwa dalam ajaran-ajaran agama Samawi yang banyak dianut di Indonesia ini, cerai itu dianggap sah, bisa dilakukan dengan sah oleh agama-agama itu. Namun perlu kita cermati lebih jauh mengapa fenomena itu kelihatannya sekarang ini menjadi sebuah tren gaya hidup, terutama untuk kalangan artis. Ada beberapa hal yang bisa dicermati untuk kalangan seniman, pegiat seni di dunia artis, selebritas itu. Cerai dan kawin adalah sensasional untuk mencari follower ataupun meningkatkan ketika sudah kehilangan pamornya untuk mengembalikan naik lagi pansosnya itu dengan apa? Ya dengan kawin cerai itu, karena kedua-duanya mendapatkan
impact, mendapatkan dampak dari pemberitaan yang masif lagi. Nah, kemudian kalau dalam bagi dunia pejabat itu bukan ini, tetapi mau menunjukkan relasi kuasa bahwa masih powerful sehingga bisa berganti pasangan. Ini sebetulnya fenomena yang harus disadari oleh para pemuka-pemuka agama, tetapi sayangnya pemuka agama juga terlibat dalam dunia ini seperti yang terbaru Bahar Smith yang di dalam tanda kutip digugat oleh istrinya yang baru merayakan 1 tahun usia pernikahannya. Itu masih viral, bisa dicek sendiri. Nah, kalau tidak disadari dengan baik, fenomena ini akan melahirkan orang-orang yang mempunyai kesehatan mental tidak baik. Karena apa? Karena anak-anak yang dilahirkan oleh orang tua dalam permasalahan perkawinan biasanya memiliki persoalan psikologis. Jadi misalnya di sekolahnya anaknya dikenal dengan nakal lah, atau tukang bully atau jadi korban bully, bisa jadi adalah dalam pernikahan orang tuanya ada masalah. Selama ini belum ada fenomena ini dicermati dengan baik. Pendidikan rusak bisa jadi juga karena anak-anak korban seperti ini. Jadi jangan salahkan anaknya, tapi orang tuanya juga. Jangan karena punya uang banyak bisa beda-beda sekolah, tetapi akar masalahnya tidak diselesaikan, tidak diurus. Apalagi, mohon maaf, bukan untuk meremehkan, ketika kalangan artis ini memang uangnya tebal, bisa melakukan apa saja, tetapi apakah kesehatan mental anak-anaknya pernah diperhatikan?